Sorotan publik kembali mengarah pada konten bagi-bagi uang yang selama ini melejitkan nama Willy Salim dan Tony Chu. Lewat podcast Denny Sumargo, tabir di balik layar konten giveaway itu mulai terkuak setelah sejumlah pihak mengungkap pengalaman langsung mereka. Salah satu saksi membeberkan bahwa adegan pertemuan tidak terduga dan pemberian uang tunai yang terlihat spontan ternyata telah diatur sebelumnya. Di depan kamera, hadiah bernilai jutaan rupiah ditampilkan seolah benar-benar diberikan. Namun, situasi berubah ketika proses pengambilan gambar selesai. Uang tersebut disebut diminta kembali oleh tim produksi dan diganti dengan bayaran yang jauh lebih kecil sebagai honor tampil di video. Temuan lain juga menguatkan dugaan adanya pola serupa di beberapa konten kreator. Sosok pemeran yang sama muncul berulang kali dengan cerita berbeda. Bahkan ada figur yang diklaim sebagai pelajar ternyata hanya talent berkostum. Mekanisme hadiah dalam siaran langsung pun dinilai tidak sepenuhnya transparan karena pemenang tetap diwajibkan membuat konten lanjutan. Kondisi ini menuai kekhawatiran akan dampak sosial terutama bagi penonton muda. Isu transparansi dan kejujuran konten pun kembali dipertanyakan, meski para kreator terkait masih diberi ruang untuk memberikan klarifikasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gini aja deh, Tony Chu, Kimai. Gimana kalau lu gua tantang giveaway handphonenya di depan mata gua, tapi orangnya gue yang milih, random. Udah gitu aja ya. Kalau boxing kan gue takut. Tony Chu, Kimai. Gimana? Orangnya gue pilih random di jalan, biar gue yang nunjuk di depan mata gue. Ya 5 handphone, 10 handphone bebas. Kalau lu pengen ngeluarin budget 10 juta ya palingan 5 handphone tuh, nggak nyampe 10. Gimana? Tony Chu, Kimai. Ini jam 12 malam guys, gue baru selesai nonton. Ya, nih nonton podcastnya Bang Densu. Gue emang suka banget ya nontonin podcastnya Bang Densu. Tapi yang gue nggak setuju dengan konten-konten atau live kayak si Tony Chu itu apa tau nggak? Itu menyelakakan orang. Sampai orang memakai uang tabungannya yang buat umroh, entah buat apa, 18 juta itu buat nge-give si Tony Chu itu. Dengan janji akan dikasih si iPhone 17 Pro Max itulah. Ya, sama si siapa? Si satu lagi tuh, si cewek itu tuh ya, itu sampai pinjol. Nah, buat kalian ya netizen, tolong ya be smart gitu loh. Jangan mudah terpancing dengan hal-hal kayak gini ya. Jangan mudah terpancing dengan hal-hal gini. Gak ngerti gua. Ya, gak ngerti. Dan bener sih, konten-konten kayak giveaway itu kayak bikin orang tuh kayak cari jalan pintas gitu loh, biar cepet-cepet duit. Ya memang sih nggak salah ya, nggak salah. Gua nggak bilang itu salah. Ya entah mau setting mau apa, nggak salah. Cuman yang mencelakakan orang itu yang salah. Kalau orang sampai pinjol-pinjol itu salah. Ya. Gua setuju banget sama omongan orang ini ya, karena masuk akal dan secara logika aja. Kalau kalian nggak percaya, kalian pergi ke akunnya Willy Salim. Kalian lihat komentar-komentar di setiap VT-nya. 90% yang berkomentar itu kebanyakan ngemis, minta-minta. Yang paling banyak komentar itu minta HP. Yang di luar nalar itu ketika dia jualan di live ya, yang dipamerkan, yang dibicarakan bukan kualitas produk yang dia jual, tapi lebih ke iming-iming hadiah puluhan juta dan barang mahal. Jadi buat orang-orang yang nonton live tersebut ya, dia beli barangnya itu bukan karena butuh barangnya, tapi lebih berharap ke hadiahnya. Berpikir secara logika aja biar kalian pinter. Lu beli barang 70.000, lu berharap dapat barang puluhan juta atau hadiah uang. Dia aja jual barang tersebut satu misalnya 70.000, dapat komisi berapa? Kalau orang-orang yang masih bisa berpikir panjang sih nggak bakalan kemakan sama iming-iming giveaway seperti itu. Tapi buat orang yang memang mental ngemisnya parah banget ya, yang terlalu berharap sesuatu yang tidak mungkin, dia bakalan termakan omongan itu, termakan iming-iming itu. Koko aja yang bukan siapa-siapa ya, masih banyak banget orang nge-DM minta duit sama Koko, minta bantuan atau minjem duit. Itulah gara-gara apa? Gara-gara konten-konten kreator yang seperti itu kebanyakan kasih iming-iming.
Wadidaw, gosip terupdate dan hari ini mau kalian bilang ini gosip basi, gosip apapun terserah guys. Yang penting hari ini lewat semua di FYP News gosip tentang keberobokan Willy Salim ya guys. Ternyata konten Willy Salim itu adalah semuanya pembohongan. Nah, hampir rata-rata yang dikasih uang 2 juta, 50 juta, bahkan 100 juta ya guys. Itu semuanya yang di belakang layarnya mereka cuma dapat berapa? 500.000 dan 1 juta. Itu konsep, begitu ternyata konsepnya sayang ya. Menipu masyarakat Indonesia semuanya demi apa? Engagement, demi apa? Videonya viral, demi apa diakui oleh Indonesia Raya bahwa dia adalah si yang paling baik hati yang bisa membantu masyarakat Indonesia. Berarti benar guys, waktu ada kejadian apa itu namanya yang ibu-ibu tolong kan Willy Salim ngasih uang ke dia itu berapa? 5 juta di depan kamera, di balik kamera katanya dia cuma dapat 500.000. Konten seperti apa ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok bisa ya guys? Kok bisa? Ternyata semua adalah konten itu adalah konten tipu dayanya Willy Salim ya. Makanya Miss Gosip dulu kan waktu dia buat game itu, aku pernah komentar sayang ya. Di game itu dia mendapatkan katanya menangnya itu 1M ya kan. Kalau menang dalam game itu dapat 1M. Ternyata pas dapat 1M malah diajak foya-foya sama Willy Salim. Padahal si perempuan ini untuk membenah masyarakat dia lah di kampung. Katanya kalau dapat uang 1M dia mau ngasih ke masyarakat di kampungnya. Ternyata diajak beli ini beli itulah sama Willy Salim. Yang penting uang 1M itu nggak ada. Dan ini seperti ini juga sayang. Jadi semua konten Willy Salim pembodohan, kebohongan semuanya. Inilah yang lewat di FYP News Gosip hari ini. Wadidaw, meledak sekali infonya ya guys. 2026 tahunnya bongkar penipu kelas kripto, bongkar penipu konten giveaway. Nah, ini ada Michael Eaton, itu adalah konten creator yang ngebongkar kalau misalkan Tony Chu dan juga Willy Salim diduga itu melakukan pembodohan publik dengan konten giveaway-nya. Jadi di podcast Bang Densu ini selain Michael Eaton sebagai tamu, itu juga ada Rizky sebagai tamu juga. Itu talent giveaway-nya Willy Salim. Singkat yang Mas Rizky ini dihubungi timnya Willy Salim untuk melakukan sebuah konten pembodohan publik, yang mana Mas Rizky ini itu disuruh pura-pura baru kenal sama Willy Salim, terus pura-pura baru ketemu, abis itu menerima challenge untuk angkat gerbong pisang. Abis melakukan challenge tersebut, Mas itu dikasih 2 juta, tapi itu hanya di depan kamera. Di depan kamera dikasih 2 juta, abis itu dikebalikin duitnya, abis itu baru dikasih sih duitnya, tapi 500.000 doang di belakang kamera. Terus juga ada konten anak sekolah yang dikasih uang 100 juta, itu ternyata nggak dikasih 100 juta, dan dibilang mau dipakai uangnya buat keluar negeri, ternyata nggak keluar negeri, ternyata syutingnya di Ancol. Michael Eaton ini speak up soalnya Willy ini nantangin, katanya kalau misalkan emang kontennya Willy ini settingan, silakan dia berani untuk diaudit. Michael Eaton ini juga menemukan ada konten creator namanya Tony Chu, itu juga melakukan pembodohan publik dengan cara melakukan giveaway, tapi orangnya sama terus dengan cerita background yang berbeda atau background cerita yang berbeda. Kebalik-balik gue ngomongnya. Menurut Eaton ini tuh bawa pengaruh buruk buat netizen jadi mental minta-minta. Tony Chu ini udah DM si Michael Eaton ini, bilang kalau misalkan ini tuh real, nggak settingan. Tapi setelah itu Tony Chu bikin video yang bilang kalau misalkan Michael Eaton ini fitnah tanpa menunjukkan bukti kalau misalkan videonya itu real atau kontennya si Tony Chu ini real. Ternyata Bobon Santoso juga mendukung Michael Eaton karena ini adalah konten pembodohan ternak followers. Karena konsep giveaway-nya Tony Chu ini adalah war gift. Nah, ada netizen namanya Anta itu sampai habis 18 juta buat dapet giveaway-nya iPhone 17 Pro Max dari Tony Chu. Ya tapi beneran dikasih iPhone 17 Pro Max-nya karena menang kan. Nah, tapi ternyata sebelum dikasih itu disuruh bikin konten dulu. Jadi udah keluar uang, disuruh kerja juga buat dapetin giveaway-nya. Menurut Ethan, konten seperti ini bisa dipidanakan karena adalah konten pembodohan publik.
pesen Ethan, stop konten pembodohan publik, dan pesen Mas Rizky yang talentnya Willy Salim tadi, stop punya mental minta-minta kerja kalau mau punya duit. Segitu aja rangkuman dari gue. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya Bang Den sudah.